paling terkesan di kita itu adalah dari sisi para ustadznya, para asatidnya, para guru kami. Ada Ustadz Anwari, ada Ustadz Anu Rafiq, ya, ada Ustadz Ubaidah, ya, ada Ustadz Ahmad Sabik, ada Ustadz yang Roni, ada Ustadz Munadir, yang kami melihat beliau Masya Allah keteladannya, ya, keteladannya dan keikhlasannya itu sangat luar biasa sekali kita rasakan. Ya. Apalagi Saduna Ustadz Rafiq ini sangat membekas sekali dari sisi keikhlasannya. Episode Jejak Alumni kali ini kita berkesempatan untuk mendatangi Pondok Mahat Ali Al-Iltizam Al-Islami. Pondok pesantren yang berlokasi di tengah kota yang beralamat di Jalan Jagalan RT 4 RW 10 Kahuman, Ngawen, Klaten, Jawa Tengah. Yang dibina oleh Ustadz Ahmad Abu Hilya Al-Klateni. Beliau merupakan alumni Al-Furqan Al-Islami tahun 2001. Pondok pesantren ini sangat identik dengan bangunan sekolah karena dulu memang bangunan sekolah dasar di kota Klaten. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada. Di episode hari ini kita berkesempatan untuk mendatangi salah satu alumni dari Al-Furqan yang berada di Klaten, Jawa Tengah. Masya Allah. Beliau adalah Ustadz Ahmad Abu Hilya Al-Klateni. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama dengan Pak Abdul Malik dari Divisi Dakwah Sosial Al-Furqan. Assalamualaikum Pak Malik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Perjalanan dari Sedayu, Surawo menuju ke sini kurang lebih kita tempuh sekitar 5 jam. Alhamdulillah kita disambut dengan sangat hangat oleh Ustadz, dan hari ini masuk pada episode Jejak Alumni dari Pondok Mahat Ali Al-Iltizam Al-Islami. Masya Allah. Seperti biasa kita akan berbagi cerita dengan Al-Ustadz perjalanan nyantri beliau selama di Al-Furqan dan nasihat-nasihat beliau tentang para santri sehingga lebih semangat dan tetap semangat untuk menuntut ilmu. Langsung saja Ustadz, kita ingin sharing tentang perjalanan Ustadz selama nyantri di pondok saat itu Ustadz. Ustadz ini angkatan tahun 2001 Ustadz? Masuk tahun 2001. 2001, Masya Allah 2001. Ustadz, bolehlah berbagi Ustadz, mengapa sih dulu Ustadz memilih Al-Furqan sebagai pondok pesantren yang tempat Ustadz menuntut ilmu, dari perjalanan dari Klaten sampai dengan Sedayu itu bagaimana Ustadz? Alhamdulillah, ini adalah hidayah dari Allah SWT. Ya, kita cerita sedikit. Kita itu, atau saya sendiri, itu termasuk sangat bersyukur sekali karena diberikan hidayah Allah SWT untuk belajar agama Islam. Karena kita lahir, orang tua saya itu adalah orang tua yang punya keyakinan musyrik, jadi bukan agama Islam. Jadi saya sendiri terdidik sampai SMA itu dengan pendidikan agama keyakinan musyrikan. Alhamdulillah pada akhir perjalanan sekolah yang kami dulu STM, belum ada SMK ya, kami jalan-jalan kok kenal dengan seorang yang buka kursus bahasa Arab gitu, akhirnya kok ada tertarik yang besar gitu, tertarik yang besar untuk belajar apa sih bahasa Arab gitu. Kita ikut privat sebentar, nggak paham-paham juga gitu, tapi melihat seorang ustadz ini, saya punya semangat sekali. Setiap sore, setiap terlalu berangkat, terus hujan, terus selalu berangkat, itu akhirnya kami ditunjukkan, sudah antum belajar ke Al-Furqan saja. Insya Allah sana yang akan mendidik antum akan menjadi seorang yang pandai berbahasa Arab, nanti akan dididik di sana. Nah, kemudian tahun 2001 kami ke Al-Furqan. Alhamdulillah. 2001. Berarti dari mulai menapaki di Al-Furqan itu Ustadz dan memulai belajar mengajar, apa sih yang paling berkesan dulu Ustadz selama nyantri di sana Ustadz? Nah, yang paling berkesan yang pertama adalah
dari sisi lingkungan, ya, lingkungan Al-Furqan itu lingkungan yang berat, ya, dari airnya yang asin, kemudian panas, kemudian yang fasilitas yang serba minim, kemudian juga banyak apa namanya, kalau malam apalagi satu musim itu banyak nyamuk gitu ya. Tapi itu menjadi sebuah ujian bagi kami sendiri, ya, ujian fisik, ujian mental dan ujian segalanya, sehingga ini terasa sekali tatkala nanti kita sudah berada di masyarakat, ya. Masyarakat kita menjadi seorang dai yang tidak kaget dengan suatu kesederhanaan, ya. Apalagi tatkala merintis pesantren seperti ini, banyak orang atau ada orang yang mengatakan merintis itu merintih gitu ya. Ya, merintis sama dengan merintih. Jadi tatkala kita merintih, karena kita dulu sudah dididik dengan pendidikan Al-Furqan yang sedang apa namanya serba sederhana, ini kita tidak merasa kaget, ya, tidak merasa kemudian kok seperti ini gitu. Karena memang kita sudah dari awal sudah dididik, ya, dididik dengan kesederhanaan, dididik dengan kerja keras di sana, harus ada kerjasama, ambil air dulu ya Mas Soleh ya, ambil air ke telaga, kemudian malam-malam kita ronda, ya, kemudian rebutan air minum yang dulu air minumnya masih rebusan, belum ada air isi ulang, ya kadang-kadang kehabisan air, itu sangat membekas sekali dan memang membentuk karakter kita di masyarakat gitu. Kemudian yang berikutnya yang paling terkesan di kita itu adalah dari sisi para ustadznya, para asatidnya, para guru kami, ada Ustadz Anwari, ada Ustadz Anur Rafiq, ya, ada Ustadz Abu Baidah, ya, ada Ustadz Ahmad Sabik, ada Ustadz Yamroni, ada Ustadz Munadir, yang kami melihat beliau Masya Allah keteladannya, ya, keteladannya dan keikhlasannya itu sangat luar biasa sekali kita rasakan. Okay. Apalagi Saduna Ustadz Rafiq ini sangat membekas sekali dari sisi keikhlasannya, dari sisi kedisiplinannya. Pernah kita di satu hari gitu, kita kira, oh ini Ustadz nggak ada ini, kurang 2 menit, Ustadz kelihatannya pelajarannya nggak ada ya. Ini ternyata baru datang Ustadz Anur Rafiq langsung masuk kelas, padahal baru datang dari Safari Dakwah dari Kediri. Jadi kadang-kadang ini membuat kami apa ya, memang banyak membuat kami itu, Ustadz kami dulu itu sangat disiplin sekali dalam dalam mengajar, sehingga tidak ada kami di sini itu dalam mendidik santri, kita keterangan tidak ada kata kosong dalam belajar. Bagaimana tatkala kita sudah berdakwah, ada jadwal ngaji, ada jadwal pengajian, ada jadwal mengajar, mau tidak mau itu adalah tanggung jawab kita. Ini harus kita harus kita penuhi gitu. Nah, dan masih banyak lagi dari sisi keteladanan Ustadz Anur Rafiq, beliau ikut kerja bakti bersama, dia bangunkan santri, dia makan bersama santri, dia selalu senyum bersama santri. Kalau ditanya, beliau selalu menjawab siapapun yang bertanya, kan itu. Kemudian kalau dia kalau dikritik Ustadz Anur Rafiq juga alhamdulillah dia berterima kasih sekali kepada kita. Jadi sangat luar biasa sekali ini, luar biasa sekali. Jadi santri-santri yang sekarang ini yang fasilitasnya lebih banyak, lebih cukup daripada kami yang dulu. Kami dulu itu pernah waktu awal-awal menanya mondok itu pernah tidur selama 1 tahun lebih itu nggak pakai kasur, nggak dapat kasurnya, cuman meja ditata gitu aja, sama 1 tahun lebih. Akhirnya baru dapat kasur pun kasur yang bekas, yang milik milik kakak kelas dulu gitu. Dan makan pun yang sangat sederhana sekali ya. Kita ingat 1 bandeng untuk 6 ikhwan gitu. Atau ayam 1 untuk ikhwan. Nah, kalau kita telat nanti sudah nggak dapat anunya. Tapi alhamdulillah ini suatu yang sangat saya kangen nih ya. Saya itu pengen punya cita-cita bagaimana nanti sama ustadz-ustadz di sana nanti bisa makan bareng 1 nampan sekali. Satu luar biasa sekali. Sangat nostalgia. Sangat nostalgia sekali, alhamdulillah. Ustadz Ahmad ini satu angkatan. Satu angkatan di Al-Furqan, dan Masya Allah alhamdulillah bisa bertemu di kesempatan kali ini. Mungkin satu hal yang yang bisa untuk pemirsa Al-Furqan TV sekalian saksikan, bahasanya perlu kita ketahui bersama, mondok di Al-Furqan itu nggak sembarangan ya. Dalam artian harus benar-benar
tahan dan Tahan banting. Iya, tahan banting. lah. Iya, betul, tahan banting. Insyaallah. Sekarang kalau ana lihat di Pondok Al-Iltizam ini, Masya Allah baru merintis. Barangkali ada di benak Ustadz sendiri, apakah dalam perintisan Mahat Al-Iltizam ini ada bayangan, kebetulan ini kan di dekat dengan kota Klaten ya, Iya. mau disetting seperti pondok-pondok zaman now ya, zaman sekarang, atau Pondok masih modern. ada kepinginan, oh ya biar santri itu merasa apa ya, Sulit dulu ya. perjuangan Perjuangan dulu. dalam mondok seperti di Al-Furqon dulu ketika antum belajar, atau di setting yang lain, karena biasanya salah satu ustadz yang pernah mondok dan mengalami perjuangan dalam belajar yang luar biasa itu akan diterapkan, oh iya Insyaallah. pondok saya nanti akan saya setting seperti ini. Nah kebetulan ini kan baru merintis itu. Benar. Iya. Sudah berapa? Udah ada 6 santri ini, alhamdulillah. Barangkali ceritain sedikit, setelah lulus di Al-Furqon itu dalam berdakwah itu pakai media apa, atau medsos atau yang lain sebelum, saya yakin lulus tahun berapa sih? Tahun 2005 Ali 3 lulus, kemudian di sana ngajar 1 tahun, ya, kemudian 1 tahun, Diceritakan kemudian sedikit, Zat. Setelah dari Al-Furqon sampai merintis Iya. Mahat Al-Iltizam. Nah, alhamdulillah kami dulu termasuk santri yang diberikan kenikmatan, ya, salah satu kenikmatan terbesar waktu nyantri adalah bisa lulus sampai Ali 3 ya, tahun 2005 ya. Kemudian kita alhamdulillah ya, kami dulu yang saya tadi ceritakan termasuk dari keluarga yang tidak berkeyakinan Islam, kemudian sampai kita lulus, alhamdulillah kita mendapatkan nilai yang walaupun tidak mumtaz cum laude, tetapi dari nilai-nilai dari teman-teman saya yang paling tinggi mungkin. Gitu. Alhamdulillah ini termasuk sesuatu yang luar biasa sekali. Kemudian kami setelah lulus itu, ya, kami terus terang kami dulu pernah merintis pondok juga di bilangan ke Klaten Kota, ya, namanya Al-Hanif dulu, ya. Cuman ya kita kebetulan ada beberapa hal yang kemudian kita harus sendiri-sendiri. Kita setelah 2 tahun kami berdakwah di masyarakat, ya, kita ngadakan pengajian ke masyarakat, kursus-kursus, ya, pengajian ke desa. Alhamdulillah yang kami dulu tahun 2007 itu kalau mau ngaji, mau kajian itu temannya mana, kegiatan mana gitu. Alhamdulillah sekarang ini alhamdulillah di Klaten ikhwan-ikhwan banyak sekali, ya, yayasan Islam banyak sekali, ada TK, ada SD, ada SMP, ada pondok pesantren ini, ada pesantren itu, banyak sekali alhamdulillah di Klaten. Nah, dan memang tadi saya sampaikan keikhlasan, perjuangan dan pengorbanan dari awal itu sangat berpengaruh sekali terhadap proses dari dakwah kita sendiri, ya. Alhamdulillah dengan kita banyak ke masyarakat, kenal dengan masyarakat, mengisi pengajian di masyarakat, ya, di kalangan manapun, di kalangan misalnya pemerintahan dan yang lainnya, ini sangat berasal sekali tatkala kita merintis pesantren seperti ini. Okay. Jadi tatkala kita mau menghadirkan ada pesantren, kita sudah masyarakat sudah tahu, oh Ustadz ini mau mendirikan pesantren. Sehingga alhamdulillah pada perizinan yang kita rintis bersama Ustadz di sini, ada Ustadz Abu Najah dari Libya, ada Ustadz Galistiadi dari STDI, ada Ustadz Fakhri dari Madinah, ada Ustadz Haris Hermawan yang sekarang masih S3 di Madinah juga. Alhamdulillah kita selama ini tidak ada permasalahan, ya, tidak ada permasalahan dari alhamdulillah pada saat itu kita diberikan wakaf yang sangat luar biasa sekali, ya, karena tidak mungkin masyarakat memberikan wakaf yang besar, 7 ribuan meter itu, ya, itu kemudian mereka tanpa ada kepercayaan kepada kita itu. Berarti kan kepercayaannya mereka tinggi. Dan tatkala kita ada satu program-program tertentu, masyarakat karena sudah kenal kita, jadi tidak masalah, nggak ada kacar kecurigaan, nggak ada ini. Ya, dari kepolisian, dari pemerintahan juga demikian. Tatkala kita mengadakan satu acara, oh siapa toh, gitu. Oh tidak ada masalah, silakan izin-izin itu dimudahkan, gitu. Padahal di tengah kota, Ustaz. Padahal di tengah kota. Jadi kalau kita sudah kita sudah nggak ada masalah banyak, dan warga desa sini terutama ini nggak ada istilahnya nggak dukung gitu, ya, apapun gitu, ya. Jadi kita sebagai seorang dai memang harus betul-betul memang ikhlas, ya, berjuang dan memang harus berkorban, dan
kita tunjukkan akhlak kita di masyarakat. Nggih, akhlak kita, karena akhlak kita nanti akan yang dilihat oleh masyarakat. Ya, sehingga nanti dalam dakwah-dakwah yang kita lakukan ke depannya, karena dakwah kita itu masih yang namanya masih jangka panjang ya, masih ke depan dan ke depan lagi. Ya, ini akan dipermudah oleh Allah SWT dengan akhlak-akhlak kita yang kita tunjukkan kepada masyarakat kita. Jangan sampai seorang dai, ya seorang lulusan Al-Furqan apalagi nanti yang sudah dididik dulu dengan didikan seperti itu, ya keikhlasannya kurang, perjuangannya kurang, ya kemudian ada lulusan pondok kok tidak mau berjuang, ya kemudian jadi seorang santri yang apa namanya dalam bahasa kita eksklusif ya, yang nggak mau bergaul dengan masyarakat, nggak mau kenal dengan masyarakat. Ini sangat disayangkan sekali. Ya, kita sudah dididik, diteladani oleh ustaz-ustaz kita di Al-Furqan. Ini kita terapkan ternyata alhamdulillah, ya. Dari metode Ustadz An-Rafiq di masyarakat ini kita terapkan di masyarakat, alhamdulillah sekali. Ini banyak terasar kita ini. Kalau boleh tahu dari beberapa asatidz yang pernah mengajar Ustadz, ada nggak yang paling berkesan menurut Ustadz pesan-pesan beliau atau nasihat-nasihat beliau? Kalau berkesan, alhamdulillah semua Ustadz berkesan ya. Semua asatidz Al-Furqan itu sangat berkesan sekali, karena banyak sekali kelebihan yang ada Ustadz ini, mungkin kelebihannya tidak ada Ustadz ini ya gitu. Jadi dalam segi pengajaran ya kami banyak terkesan dengan ya, kajian yang disampaikan oleh Ustadz Abu Waidah, kemudian Ustadz Sabik, ya, Abu Yusuf, kemudian Ustadz An-Rafiq. Ya, ini lebih terkesan dengan pengajaran gitu. Kemudian dengan akhlak, dengan yang lainnya, dengan perjuangan, ya terkesan dengan Ustadz Munadir, ya, dengan Ustadz Abu Azam yang masya Allah kita lihat full time gitu ya, full power untuk bagaimana dakwah ini maju. Jadi masalahnya apa dalam dakwah ini, karena kita nanti dakwah harus bersama-sama. Ini kan yang perlu kita sadari bukan kita sebagai seorang ketua, ini seorang ketua tidak, tetapi tatkala kita punya satu tanggung jawab amanah tertentu, kita jadi bagian ini, yang kalau masing-masing bagian itu merasa tanggung jawab, ya ini akan maju. Ya, yang punya bagian ini tanggung jawab nanti akan bekerja sesuai dengan maksimal, yang ini akan juga akan maksimal kerjanya gitu. Ya. Nah, ini kita lihat dulu di Al-Furqan ya, kerja barengnya, kerja timnya itu sangat luar biasa sekali ya. Yang jadi ketua nggak merasa tinggi jadi ketua ya. Yang merasa ustadz yang mengajar di kelas 1 tidak merasa rendah diri, dengan masing-masing punya potensi, masing-masing punya kerja baru yang sangat luar biasa sekali. Jadi kita mengasar sekali ke diri kita itu. Mungkin di masa pandemi ini untuk kiprah antum di dalam dunia dakwah seperti apa? Apakah ya memang kita akui semuanya di masa-masa pandemi ini seperti semuanya terimbas ya. Barangkali di sini di tengah kota, apakah di pondoknya awal-awal merintis ini harus pokoknya santri nggak boleh masuk, atau mungkin Online. Online, mungkin kajian-kajian yang di luar apakah sudah offline atau online? Mungkin kan ini sudah beberapa kali PPKM kan, level berapa ini? Level 3 sekarang. Nah, alhamdulillah untuk secara khusus di Mahat kita ya, karena program kita cuma 2 tahun ya, dan kita sudah menembusi Pak RT, Pak RW, kemudian kelurahan dan pihak-pihak terkait. Ya, kita mau mengadakan tatap muka, ya, tetap dengan kajian. Alhamdulillah tidak masalah, ya, kita diizinkan dan tetap protokol kesehatan. Ya, misalnya kita ada sholat Idul Adha kemarin, kita adakan sendiri. Ya, tujuannya adalah untuk meminimalisir penularan COVID gitu ya. Ya, alhamdulillah rencananya cuma untuk santri, warga juga ada yang beberapa yang ikut serta untuk sholat Idul Adha itu. Nah, ini secara khusus jadi dalam masalah pandemi ini tidak ada kendala, ya, tidak ada masalah. Dan secara umum kalau yang di dakwah di kita, ya, masa pandemi ini lebih kita gunakan untuk dakwah yang ke sosial, ya, pembagian paket-paket sembako, pembagian santunan, ya, pembagian nasi nasi Jumat untuk iftar dan yang lainnya. Ini lebih kita gunakan untuk dakwah ke masyarakat gitu. Ya, karena dakwah kan tidak cuma harus kita kasih pengajian gitu ya, kita kasih sembako, kita kasih santunan, kita kasih perhatian, ya, kita terjun ke relawan-relawan sosial. Ini sangat perlu sekali gitu di masyarakat itu.
Kalau boleh tahu alamat lengkap pondok Ustadz ini apa ya Ustadz? Ini Biar semua tahu. Kalau dukuhnya Jagalan. Dukuh Jagalan. Jagalan, Kelurahan Kauman, Kecamatan Ngawen, Klaten, Jawa Tengah. Masya Allah. Termasuk dekat dengan kota paling sekitar 10 menit ya. Itu pun kalau jalan lambat, kalau jalan cepat nggak ada 10 menit. Dari sini dengan Masjid Agung Al-Aqsa, Masjid Jami Klaten itu paling sekitar 3 kilo. Masya Allah, dekat sekali Ustadz. Nggih. Jadi kalau pemirsa mau nitipkan anaknya untuk mondok di sini, langsung aja datang ke sini Ustadz. Nggih, alhamdulillah. Termasuk aksesnya mudah sekali ya, dekat dengan Boyolali, dekat dengan Jogja, dekat dengan Solo, dekat dengan terminal, dekat dengan stasiun, dan ya alhamdulillah, sebagaimana untuk merasakan di sini udara di Klaten udaranya sangat sejuk sekali, nggak panas, nggak terlalu dingin, ya. Kalau pagi ya ini ada suara-suara burung dan Begitu asri, asli nuansa sekali, desanya, nuansa desanya masih banyak. Dan Klaten alhamdulillah ini banyak sekali mata air yang nanti para santri bisa nikmati untuk latihan renang atau yang lainnya. Oh, Ini iklan ya. Siap. Jadi poin penting yang Anda garis bawahi adalah kita lulus dari pondok itu justru perjuangan itu barulah mulai Ustadz ya. Iya, betul. Masya Allah. Benar-benar memang kita terdidik di Al-Furqan itu untuk menjadi seorang santri yang memang siap untuk berjuang setelahnya Ustadz ya. Iya, betul. Subhanallah. Iya, jadi untuk apa yang kita rasakan di pondok itu seberat apapun ya, dari masalah peraturan ataupun masalah pendidikan itu sangat berpengaruh sekali nih terhadap dakwah kita. Jadi kalau kita dididik di satu didikan yang keras, ya, keras gitu, dan itu bukan berarti keras itu kemudian merugikan kita, tidak ya. Tatkala nanti kita menghadapi situasi yang sama di masyarakat, itu kita tidak kaget itu, kita tidak kaget, karena nanti di masyarakat atau di dakwah itu nanti ini banyak sekali peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian atau hal-hal yang lebih keras karena di pondok itu, ya, karena kita sudah terbiasa untuk menghadapi sesuatu yang keras, suatu hal yang harus disiplin, satu hal yang harus yang seperti ini ya. Jadi kita di masyarakat nanti berdakwah, insya Allah tidak terlalu merasakan kaget gitu ya, macam kaget gitu ya. Kan banyak dari saudara-saudara kita itu kemudian kok dakwahnya seperti ini baru baru ada gejolak di masyarakat sudah mutung, sudah nggak mau dakwah lagi kan gitu ya. Ini kita harus tadi sebagaimana Ustaz Abdul Malik tadi, kita harus jadi santri tangan banting. Tangan banting. Alhamdulillah kalau santri di Al-Furqan, insyaallah yang kami dulu teman-teman itu tahan banting sekali gitu. Tahan banting sekali. Barangkali bisa diceritain sedikit Ustaz, awal-awal antum mondok di Al-Furqan. Jadi ana rasakan sendiri di Klaten ini airnya seger, Ya, dingin. Pagi-pagi pun Masya Allah, Betul. kayak terasa lama Nggak dimandi. Nggak mandi. seger sekali, hawanya juga sejuk. Ketika awal-awal masuk Al-Furqan, kondisi air itu ya panas, banyak nyamuknya dan sebagainya. Ada nggak rasa awal-awal masuk di Al-Furqan, waduh saya nggak kerasan, Mau pulang aja. pulang aja. Iya. Dan kebanyakan santri sekarang seperti itu, apalagi santri yang dimanja ya, anak biasa rumah dimanja itu. Umi Abi udah saya nggak kerasan, pindah aja lah gitu, karena kondisi keadaan. Memang diakui semua orang yang pernah mondok dan paling tidak ikut dauro lah. Kalau sebelum pandemi kan setiap teman ada dauro bahasa Arab, ada dauro syar'i di bulan Ramadan. Gimana? Iya. Alhamdulillah, memang seperti itu ya. Kita dulu masuk Al-Furqan itu kaget juga, dari airnya yang asin. Tadi saya ceritakan ya, banyak nyamuk ya. Kalau dulu kan masih airnya belum ada kayak sekarang ya. Sekarang ada isi ulang ya. Harus ambil di telaga. Nggak tahu kita ambil telaga itu airnya ini air apa ini gitu ya. Nah, gitu. Kemudian makan ya, pernah kami yang masih sangat terasa sekarang itu, tak ingat itu, pernah makan sayurnya cuma sayur tewel, tahu tewel ya, gori itu loh. Ini mana lauknya, nggak ada gitu. Lauk paling kalau makan malam pakai ayam 1 ber-5, yang makan pagi pakai kering tempe, yang malam pakai itu tok gitu. Ya, sampai dulu itu
menangis sekali ya. Saya tuh menangis sampai 1-2 bulan saya tuh menangis, ya Allah. Nggak pengen pulang, Ustaz? Ya nggak pengen pulang. Ya Allah kok seperti ini ya, seperti ini sampai tidur nggak ada kasur, gitu. Sampai kadang-kadang juga di pelajaran nggak paham-paham saya gitu. Ya Allah seperti ini, apa namanya, harus kuat gitu. Tapi alhamdulillah kemudian Allah SWT memberikan kemudahan. Ya, dari yang pertama kita di dalam segi pelajaran kami dulu karena nggak paham, karena muncul dari dari pendidikan yang bukan pendidikan agama. Ya, kami dulu juga bukan SMA-nya, bukan SMA agama. Jadi di sana saya harus ngulang bata, kemudian gitu ya. Harus ini bahasa Arab itu apa, tasrif apa, kita masih ngulang. Alhamdulillah kita dulu ada senior-senior yang sangat luar biasa sekali. Ya, Ustadz Huda ini yang sangat luar biasa sekali, yang kita dulu minta untuk privat, beliau sangat mendukung sekali untuk privat kita. Ya, beliau memprivati kita setiap siang. Kami dulu di Al-Furqan nggak mau menyanyiakan waktu, ya. Jadi pokoknya kita kejar Ustadz terus untuk ngajar ya. Jadi dari pagi sampai siang kita belajar di kelas, sore privat, malam lagi minta ke Ustadz yang ada untuk ngajari kita. Jadi kita kejar terus gitu. Jadi alhamdulillah manfaatnya banyak sekali gitu. Nah, kami dulu nggak paham sampai ya 2 bulanan itu nggak paham sama sekali bagaimana pelajaran seperti akhirnya kita di privat, ya alhamdulillah paham gitu. Jadinya tatkala kita sudah nyaman dengan pelajaran, ternyata pelajaran akidah seperti ini, pelajaran bahasa Arab seperti ini, pelajaran akhlak seperti ini, kami tidak terpengaruh dengan air yang asin, makanan yang kurang kurang mewah, yang sederhana itu kita tidak, pikiran kita sudah tidak ke sana lagi. Ya, jadi makan apapun terasa kita nikmat. Karena yang kita nikmati itu pada saat itu adalah ilmunya gitu. Ilmu saya yang membuat saya itu mengalahkan dengan segalanya gitu. Ketika saya paham ini itu, ternyata kalau makan dengan kangkung ya, itu sudah merasa Masya Allah nikmat sekali, dengan kerupuk itu nikmat sekali gitu ya. Karena yang di pikiran kita adalah ilmu gitu. Sehingga dalam lingkungan kita tidak merasa mengeluh dengan keadaan yang ada. Alhamdulillah kebaikan pondok didukung dengan kebaikan pondok ya. Dalam artian pondok sangat pengertian sekali. Kita telat bayar SPP nggak ditagih-tagih gitu. Kami dulu pernah telat SPP sama 1 tahun nggak bayar karena nggak punya duit. Pondok itu nggak nagih, kita mengerti. Akhirnya ya, alhamdulillah kita bisa ngelunasi ya. Ngelunasi. Ini bukan berarti kemudian santri terus nunggak SPP, tidak. Tapi kebaikan pondok ya. Pondok itu sangat perhatian sekali kepada santri-santrinya, dan ini jangan sampai kita sia-siakan lah ya. Yang mondok di Al-Furqan yang insyaallah sudah sangat luar biasa sekali. Ini lulusannya teman-teman dimanapun juga alhamdulillah teruji dari sisi dakwah mereka. Ya, para santri jangan menyia-nyiakan apa yang Allah SWT berikan kepada kita, kepada antum semuanya, berupa kemudahan fasilitas yang sekarang ini Masya Allah di Al-Furqan sangat luar biasa sekali. Dari masjid, dari sakan, dari yang lainnya, itu sangat luar biasa sekali gitu. Menarik sekali perbincangan kita, karena waktu ya, pengennya sih lama ya Ustaz. Kayaknya di sini adem banget. Masya Allah. Barangkali terakhir Ustaz, pesan untuk para tulabul ilmi atau para alumni yang lulusan Al-Furqan dan mau mengabdi di masyarakat atau dalam berdakwah, mungkin sekilas ya sebelum kita tutup. Nah, untuk kami sendiri dan untuk teman-teman alumni Al-Furqan ya, khususnya dan pada umumnya pada dai-dai salafin semuanya, yang penting dalam dakwah ini adalah ikhlas ya, ikhlas dalam berjuang, ikhlas dalam berkorban. Ini sangat berpengaruh sekali ya, karena ikhlasan itu nanti akan mendasari semua langkah kita. Langkah yang baik nanti disertai dengan ikhlas, kita tidak akan tersifati dengan sifat yang buruk, dengan sifat sombong misalnya, atau tatkala kita mendapat sifat yang satu keadaan yang buruk, kita tidak akan ngelokro ya, tidak akan kemudian tidak akan kendor dalam kita berdakwah. Yang penting adalah ikhlas gitu ya. Kemudian yang berikutnya tunjukkan akhlak kita di masyarakat ya, akhlak kita di masyarakat kita tunjukkan. Alhamdulillah di Al-Furqan sudah dididik dengan akhlak yang luar biasa sekali ya, kita tunjukkan, karena yang dilihat masyarakat pertama kali adalah akhlak kita. Ya, kita tunjukkan bagaimana akhlak Islam, karena tatkala masyarakat itu melihat seorang dai akhlaknya buruk, nanti mereka tidak akan simpati kepada kita, tidak akan terima dakwah kita.
Tapi tatkala kita sampaikan atau kita tunjukkan akhlak kita yang baik kepada masyarakat, masyarakat akan menilai kita, ya. Masyarakat itu bisa menilai, ya, akan menilai seorang ini dai ini adalah yang baik, dai ini adalah yang apa namanya, yang lurus, dai ini adalah yang akhlaknya baik, sehingga masyarakat apa namanya akan mendukung dakwah kita. Ya, kita lihat alhamdulillah di Klaten sebagaimana tadi saya sampaikan, ya kita apa namanya, kita banyak didukung oleh masyarakat, ya, kita banyak didukung oleh masyarakat. Nah, kemudian yang berikutnya bagi teman-teman yang masih merintis dalam dakwahnya, ya, karena merintis itu adalah awal-awal, ya, penuh dengan perjuangan, penuh dengan satu hal yang kurang, penuh dengan satu hal yang serba kurang, ya. Jadi itu ada satu tabungan akhirat kita, al jazaa'u min jinsil amal, satu pahala itu akan didapat sesuai dengan banyak dan sedikitnya amalan kita. Semakin banyak kita berkorban, semakin banyak kita berjuang, semakin banyak kita ikhlas, semakin banyak kita berdakwah di awal-awal ini, karena tentunya tidak sama antara pahala orang yang berdakwah yang dalam rintisan kemudian dalam yang sudah berjalan lama, ya. Ini tentunya sangat berbeda sekali, ya. Sehingga para perintis, teman-teman yang nanti merintis dakwah ini jangan sampai kendor, jangan sampai putus semangat, ya. Dan banyaklah yang terakhir, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar langkah kita, dakwah kita itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, ini yang bisa kita sampaikan untuk saya sendiri, ya. Nah, kita bukan berarti kemudian kita paling ikhlas atau paling akhlaknya paling baik gitu, ya. Oke, ya, jadi memang sesuai pesan dari Ustadz bahwasanya memang butuh ikhlas, dan kita juga memang harus menunjukkan akhlak yang baik Ustadz, pada masyarakat, sehingga dakwah kita ini sangat-sangat diterima dan mudah diterima oleh masyarakat. Baik Ustadz, jazakumullah khair atas waktu luangnya berbagi cerita, berbagi nasihat pada kita, dan sudah menyambut kita di sini. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan Ustadz di lain waktu insyaallah. Saya akhiri pemirsa Al-Furqan TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.